Halo Sobat Cakap, perkenalkan nama saya Evan, teacher Inggris dari Cakap, dan kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang surel, atau dalam bahasa Inggris or in English, email. Now before we continue, you might want to make yourself comfortable and ready for our lesson today. Jadi sebelum kita mulai, Anda mungkin ingin membuat diri nyaman dahulu dan siap untuk pelajaran kita pada hari ini. Are you ready? Now let's start the session. So for today, we will be talking about an introduction to emails. Jadi kita akan coba mengenali lebih lanjut ya tentang email atau surel. Mungkin bagi kalian yang sudah sering nih melipir di internet ataupun menggunakan internet, sudah tidak asing dengan yang namanya email. So I think most of you who have journeyed or adventured or been using internet for the past few years, you must be familiar with emails. But that's okay, tidak apa-apa. Kita akan coba lanjutkan secara pelan-pelan ya. We'll be slowly going through it again because maybe some of you haven't really know about email yet. Karena mungkin beberapa dari kalian belum tidak terlalu tahu nih tentang yang namanya email. So, for a bit of a warm up, sedikit pemanasan dulu nih. Kita ada pertanyaan. What do you think about emails? Apa yang kalian pikirkan tentang email? Jika kalian mempunyai jawaban tentang apa itu email sendiri, kalian bisa langsung jawab nih, atau bisa via komentar di bawah ya. Okay, so there are also email addresses atau alamat email yang saya akan jelaskan terlebih dahulu. A typical email address consists of 3 components, and all 3 are equally important. That is, if you want your message to be received by the right person. If a component is missing, you will either receive an error message or send the email to an unintended party instead. The first one is username. The first part of an email address is the username. This is the unique name that you choose. This can be your real name or a nickname. Businesses may use team usernames or their company's legal name. The username must be unique. No 2 people or organizations can have the same username with the same provider. So your provider must first verify that no one else is using it before it allows you to use it. Saya akan coba terjemahkan ke bahasa Indonesia. Alamat email biasanya terdiri dari 3 komponen yang sama pentingnya. Jika Anda ingin pesan Anda diterima oleh orang yang tepat, jika salah satu komponen hilang, Anda akan menerima pesan yang error atau mengirim tujuan yang salah. Dan salah satu komponen yang pentingnya adalah username. Bagian pertama dari alamat email adalah nama pengguna itu sendiri atau nama kalian. Ini adalah nama unik yang Anda pilih. Ini bisa berupa nama asli ataupun nama panggilan Anda sendiri. Kantor biasanya menggunakan nama pengguna bertema atau nama resmi perusahaan mereka. Nama pengguna harus unik. Tidak ada 2 orang atau organisasi yang dapat memiliki nama pengguna yang sama dengan penyedia yang sama. Jadi penyedia email, Anda harus terlebih dahulu memverifikasi bahwa tidak ada orang lain yang menggunakannya sebelum mengizinkan Anda untuk menggunakannya. Jadi tidak ada ya yang namanya emailnya sama nih. Misalnya evan@gmail.com atau evan@cakap.com. Misalnya namanya ada yang Evan juga, berarti mau nggak mau Evan yang kedua harus tambahkan lagi nih. Mungkin nama keluarganya ataupun nama panggilannya. Jadi seperti itu untuk email address atau nama email, nama surel. Untuk komponen yang kedua pada suatu email address, so there is the second component, which is the @symbol. An or @ as you can see in the screen. The symbol is the second part of an email address. This fits in between the username and the domain of your email address. When you insert the symbol, your email program recognizes the character and sends the email to the domain name that follows it. And the third component is domain.
The last part of an email address is the domain itself, which can be broken down into two portions, which is the email server and the top-level domain. The mail server is the server hosting the email account. For example, Yahoo email accounts use Yahoo as the server name, while Gmail uses Gmail as the server name. For those of you who don't know Gmail, it is Google Mail. The top-level domain itself is the extension, such as .com, .net, or .info. Emails from educational institutions often have the .edu extensions, while employees of a government agency use a .gov extension. Jadi ada dua komponen ya dalam tiga maksud saya, dan juga dua lainnya adalah seperti berikut. Simbol @ Jadi itu adalah bagian kedua dari sebuah alamat email. Bagian ini berada di antara nama pengguna dan domain dari alamat email Anda. Saat Anda memasukkan simbol ini, program email Anda akan mengenali simbol tersebut dan mengirim email ke nama domain di belakangnya. Dan yang ketiga adalah domain. Bagian terakhir dari alamat email sendiri ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu server email dan domain tingkat atas. Server email adalah server yang menampung akun email. Misalnya, akun email Yahoo menggunakan Yahoo sebagai nama server, sementara Gmail menggunakan Gmail sebagai nama server. Bagi kalian yang belum tahu Gmail itu apa, Gmail adalah singkatan dari Google Mail. Jadi itu adalah server emailnya Google ya. Domain tingkat atas adalah ekstensinya, seperti .com, .net, ataupun .info. Surel dari lembaga pendidikan biasanya menggunakan ekstensi .edu, seperti UI ataupun dan yang lain-lainnya. Sementara karyawan dari lembaga pemerintah menggunakan ekstensi .gov, seperti pemerintah Indonesia. We also have a way to say an email address. Jadi kita mempunyai cara sendiri ya untuk membaca sebuah alamat email. When you say an email address, remember that @ yang simbolnya A itu dibacanya @. Jadi harus diingat ya. Dan yang titik and the dot is pronounced as dot. Jadi disebutnya dot ya. Contohnya adalah reservations@travelica.com. Jadi pembacaannya seperti itu. Sekali lagi, reservations@travelica.com. Nah, terkadang juga ada dot nih di tengah-tengah username-nya atau nickname-nya ya. Sometimes there is also a dot in the person's name. Such as in the example there, we can see Jeffrey Barkley. So we pronounce it as, kita bacanya seperti jeffrey.barkley@bloomberg.org. Kita ulang sekali lagi, jeffrey.barkley@bloomberg.org. Dan yang di bawahnya adalah garis bawah. So we also have a underscore. Kita bacanya underscore ya, bukan garis bawah dalam email. Dan contohnya kita bisa lihat di situ, teaching_job@englishacademy.id. Kita ulang sekali lagi, teaching_job@english_academy.id. Sedikit fakta atau sedikit trivia, bagi kalian yang tidak tahu, domain.id itu artinya bahwa domain itu terletak di Indonesia ya, mungkin servernya ataupun perusahaannya. Untuk mungkin di Jepang kita bacanya .jp, dan juga kalau di Amerika .usa. Jadi masing-masing negara mempunyai ekstensi mereka masing-masing ya. And you can also note that it is not necessary to use capital J and B
in Jeffrey Barkley's email address. Jadi kalau kalian bisa lihat juga di alamat emailnya Jeffrey Barkley itu namanya tidak ada kapitalnya ya, huruf kapitalnya. Hurufnya semuanya itu lowercase, tidak ada kapital. People sometimes write email addresses with capital initial letters. Jadi terkadang juga mereka ada yang pakai huruf kapital di awal-awal nama-namanya. Ada juga yang menuliskan semua namanya dengan caps lock atau kapital. Seperti yang kalian bisa lihat ya di layarnya. Tetapi beberapa ataupun mayoritas orang menulis email dengan kata-kata lowercase semuanya. Tidak ada huruf kapitalnya ya. Seperti kalian bisa baca di situ, jeffrey.barkley@bloomberg.org. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada sedikit struktur email ya. So we can see there's a email structure here that we can see here. Jadi yang pertama kita lihat sama-sama ada receiver atau penerima ya. Ini sangat penting. Kalau penerimanya itu namanya berbeda, kita bisa-bisa salah tujuan nih. So if we send it and write it to the wrong receiver, it could spell a lot of trouble. Jadi bisa banyak masalah ya. And the subject line. Yang kedua itu adalah tulisan subjek atau judulnya. Mungkin untuk memberitahu orang tentang apa yang kita kirimkan atau isi dari emailnya. And the third one is salutations. Salutations atau bisa disebut juga bisa dibilang seperti introduction ya. Atau untuk mengenali nih nama orang tersebut itu siapa. Contohnya misalnya Dear Mr. Spencer. Jadi untuk hormat ya. Dear Mr. Spencer ataupun to the misalnya Human Resource of Teaching Academy. Seperti itu ya. Setelah salutations, kita ada body. Jadi ini adalah isi dari emailnya ya. Body of the email. So this is the content of the email itself. And the last one is the closing atau penutupnya. Biasanya kita tutup dengan kata-kata sopan seperti have a good evening, yours sincerely, have a good day, dan lain-lain. Dan kita akhiri dengan nama kita. Seperti kita lihat, contohnya adalah Harry Oxley. Itu adalah contoh untuk nama penutup ya. Alright, so I guess you have already know now how to write an email. So maybe as a practice, you can create an email address and share it to your friends. Jadi mungkin kita sekarang sudah tahu nih ya, apa itu email dan cara membuat ataupun mengirimkannya. Mungkin untuk tugas pada sesi ini adalah kalian bisa membuat email sendiri dan bisa dibagikan ke teman-teman kalian ya. Itu mungkin untuk sedikit latihan aja ya. Oke Sobat Cakap, jadi pelajaran kita pada kali ini sampai situ dulu ya. Jika kalian mempunyai pertanyaan lebih lanjut tentang subjek ini ataupun tentang bahasa Inggris, kalian bisa langsung download aplikasi kami di Google Play Store dengan nama Cakap, ataupun kalian juga bisa langsung cek website kami di www.cakap.com. So thank you very much and I will see you next time, okay? Jangan lupa untuk makin cakap. Bye-bye.